Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Fahadi Asik dengan NIM 1101204282 dari kelas TT 4407. Sekarang saya akan menjelaskan tugas minggu ke-8, yaitu nomor 6. Soalnya adalah BEM IT Telkom terdiri dari 5 orang mahasiswa teknik elektro atau TE, 3 orang mahasiswa teknik industri atau TI, dan 2 orang mahasiswa teknik informatika atau IF. Suatu panitia kecil yang terdiri dari 4 orang mahasiswa dipilih secara acak dari keanggotaan BEM tanpa pengulangan. Andaikan pengubah acak X dan Y masing-masing menyatakan terpilihnya mahasiswa dari TI dan IF, maka A. Tentukan sebaran peluang bersama dari X dan Y. B. Tentukan sebaran marginal bagi X dan Y. Dan C. Hitung kovarian X dan XY. Yang pertama, kita jawab dulu yang A, yaitu tentukan sebaran peluang bersama dari X dan Y. Sebaran peluang bersama itu, kita itu nanyanya adalah, kita itu mencari join PMF dari X dan Y. Pertama, kita cari dulu range-nya, peluangnya itu, kita dari 4 mahasiswa yang dipilih itu ada apa saja. Yang pertama itu peluangnya mahasiswanya 0,0 dari TI dan IF, yaitu dari mahasiswa TI 0, dari mahasiswa IF 0. Kemudian 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2, 3,0, dan 3,1. Penjelasannya sama seperti yang tadi 0,0. Yang 0,1 itu mahasiswa TI-nya 0 yang masuk kepanitiaan, tapi yang mahasiswa IF-nya ada 1 orang. Lalu yang 0,2 itu mahasiswa dari TI-nya 0, sedangkan dari IF-nya ada 2. Begitu juga seterusnya. Langsung kita cari join PMF dari X dan Y-nya. Yang pertama kita cari dulu yang 0,0. Peluangnya itu sama dengan hasilnya 5/210. Itu didapat dari 3 kombinasi 0 dikali 2 kombinasi 0 dikali 5 kombinasi 4 per 10 kombinasi 4. Maksudnya itu dari 3 mahasiswa teknik industri atau TI yang terpilihnya 0. Maka kita tulisnya 3C0. Lalu yang mahasiswa IF-nya 2C0 karena yang ada mahasiswa IF-nya itu ada 2, sedangkan yang terpilihnya 0. Jadi sisanya berarti yang kepilihnya itu 4 orangnya dari teknik elektro. Yang dari yang 5 orang itu kepilihnya ada 4 gitu. Jadi kita cari kombinasinya, ini dapat 5/210. Yang lainnya juga sama kayak gitu. Yang 0,1, 3C0, 2C1, 5C3 per 10C4. Itu sama seperti yang tadi 0,0. Yang ini dari teknik industri yang 3 orang itu kepilihnya 0, belum ada. Terus yang dari IF itu yang terpilihnya 1 dari 2 orang. Terus yang dari teknik industrinya jadi tinggal sisanya teknik elektro maksud saya, jadi sisanya 5 dari 5 orang itu yang kepilih 3 orang, karena biar jadi 4 orang kan yang kepilihnya
mau jadi panitia kecilnya itu ada 4 orang kan terpilihnya. Nanti kita hitung kombinasinya itu hasilnya 20/210. Ya, yang lainnya juga begitu sama. Contohnya kayak yang 0,2 ini juga 3C0, itu maksudnya dari 3 mahasiswa teknik industri yang terpilihnya tidak ada, langsung yang dari IF yang 2 orang itu kepilihnya cuma 2. Jadi kan dua-duanya kepilih gitu kan ya. Langsung yang teknik elektro sisanya berarti tinggal 2 orang lagi. Dari 5 orang itu kepilih 2 biar jadi 4. Per 10C4 yang sama juga. Hasilnya 10/210. Selanjutnya juga gitu ya, sama semuanya. Kayak yang 1,0 ini ada C1, 3C1, terus 5C3 ini biar jadi 4 kan. Jadi maksudnya tuh 1 tambah 3 yang ini jadi 4. Jadi kan sesuai dengan yang dimauin soal kan 4 orang. Terus yang ini 1, 1, 2 sama juga kayak yang diingin soal biar jadi 4 orang gitu. Dilihat yang belakangnya, yang belakang C. Nah, habis itu untuk mastiinnya sebenarnya kita tuh mastiin itu udah join PMF udah benar atau belum, itu pakai rumus atau cara yang ini sigma X dikali sigma Y kali fxy dikali xy itu sama dengan 1. Maksudnya jadi kalau misalnya semua fxy ini ditambahin semuanya ya seperti 5/210 ditambah 20/210 ditambah 10/210 dan seterusnya sampai 2/210 itu hasilnya harus 1. Saya sudah melakukan penghitungan juga di Kotretan itu benar hasilnya 1. Jadi join PMF-nya sudah benar. Ya, selanjutnya kita bikin tabelnya biar nanti memudahkan waktu nyari marginalnya sebenarnya. Jadi saya bikin tabelnya di sini yang X-nya itu yang atas, yang Y-nya itu yang bawah. Misalnya ini yang 0,0 dulu, X-nya 0, Y-nya 0, hasilnya 5/210. Kemudian yang 1,0 misalnya, yang 1,0 yang ini berarti hasilnya 30/210. Yang ini berarti kan di tabel yang 1,0. Terus yang 2,0 juga sama, ini hasilnya berapa, 30/210. Yang ini 30/210 ya, yang lain apa yang lainnya juga kayak gitulah sama ya. Yang lainnya ini kenapa yang ini digaris-garis karena emang tidak ada hasilnya 0 sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak perlu ditulis juga gitu. Ada join PMF-nya. Jadi itu hasilnya yang tadi yang peluang bersama, sebaran peluang bersama dari X dan Y yang di tabel. Ya, kita lanjut ke yang B. Yang B ini kita disuruhnya tadi mencari tentukan sebaran marginal dari X dan Y. Sebaran marginal dari X dan Y-nya caranya tuh jadi fx dalam kurung sebenarnya ini kalau rumusnya fx dalam kurung x, tapi ini saya langsung jadi fx dalam kurung 0, jadi si x-nya itu 0. Ini yang dari yang tabel ini kita lihat lagi yang 0. Nah, itu kita tuh cari sigma dari fx0 ini. Yang fx-nya 0. Ya, x-nya 0, maksudnya x-nya 0. Contohnya ini, ini yang fx-nya 0 itu yang ke bawah ini nih.
Yang 5/210 ditambah 20/210 ditambah 10/210 sama dengan 35/210. Yang ini yang X-nya. Yang X-nya 0, yang X-nya 1 dijumlahin semua hasilnya 105/210. Terus yang X-nya 2 itu dijumlahin semua hasilnya 63/210. Terus yang X-nya 3 dijumlahin juga semua, totalnya jadi 7/210. Terus yang FY-nya itu yang ke arah sini. Ini apa, vertikal horizontal? Lupa, pokoknya yang ke arah kanan kiri sini. FY-nya 0 itu 70/210. Ini ditambahin semua yang baris pertama. Terus yang baris kedua itu yang FY-nya 1, yang baris kedua ditambahin semua. Terus yang FY2 yang di baris berapa nih? Yang ini yang FY2 ini tambahin semua hasilnya 28/210. Terus yang ditanyakan selanjutnya yang C itu hitung kovarian dari X, Y. Pertama-tama sebelum mencari kovariannya kita cari dulu EX, Y-nya, langsung cari EX dan juga EY-nya. Nah, yang pertama saya mencari dulu EX-nya. Rumus EX itu sama dengan sigma X dikali Fx dalam kurung X. Maksudnya itu jadi nanti yang setiap X-nya ini dikalikan dengan Fx-nya lalu dijumlahkan. Seperti yang saya tulis ini. Misalnya yang ini X dikali Fx yang 0 dikali 35/210 itu dari ini 0, X-nya 0 dikali yang hasil Fx-nya 35/210. Nanti ditambah yang selanjutnya 1 dikali 105/210, X-nya 1. Yang ini berarti yang X-nya 1 ditambah dikali maksud saya 105/210. Selanjutnya juga seperti itu ya, yang ini X-nya 2 dikali hasilnya Fx yang Fx 2 langsung ditambah juga 3 dikali X-nya itu 3 berarti dikali Fx-nya 3. Kemudian hasilnya itu sama dengan nanti dijumlahkan semua si sigmanya itu sama dengan 252/210. Kemudian kita mencari EY-nya, EY-nya juga sama rumusnya itu tapi bedanya beda variabelnya aja. Ini jadi Y sigma Y dikali FY dalam kurung Y sama dengan yang ini kan, kalau yang ini 0 dikali 70/210. Berarti Y-nya itu 0, Y-nya 0 dikali FY 0 itu 70/210. Yang selanjutnya juga kayak gitu sama, yang 1 dikali 112/210 itu Y-nya 1 dikali FY-nya itu 112/210. Nah, hasilnya nanti dijumlahkan semua, yang tadi FY dikali Y tadi dijumlahkan semua. Nanti hasilnya itu totalnya 168/210. Kemudian kita mencari EXY-nya. EXY-nya itu rumusnya sigma X dikali Y dikali Fxy dalam kurung XY. Maksudnya itu jadi kita mengalihkan XY dikali yang tadi Fxy itu join hasil dari join PMF-nya tadi, lalu ditambahkan dijumlahkan semua. Nah, yang pertama itu yang ini yang 0,0. Yang ini kenapa nih 0 kali 0? Ini karena kita mau nulis yang XY 0 dulu, 0,0 dulu, yang ini yang 0,0 dikali 5/210 yang itu. Nah, yang ini yang selanjutnya juga sama, yang ini apa? 0 dikali 1 itu dari yang 0,1, yang ini 0,1 jadi 0 kali 1 dikali yang hasil dari Fxy-nya itu 20/210. Selanjutnya juga sama, yang ini yang ditambah 0 kali 2 dikali 10/210. Ini dari 0,2 berarti yang Fxy-nya 0,2 nanti dikali 10/210 seperti yang saya buat ini. 0 kali 2 dikali 10/210.
Nanti kita, ya yang lain juga sama seperti itu perlakuannya. Nanti kita tinggal tambahkan, yang ini hasilnya 0, ditambah 0, ditambah 0, tambah 0, ditambah 60 per 210, tambah 30 per 210, tambah 0, tambah 60 per 210, tambah 12 per 210, tambah 0, tambah 6 per 210. Sama dengan nanti hasilnya totalnya kita jumlahkan, X ini ketemu 168 per 210. Kemudian untuk mencari kovariannya, kovarian XY-nya itu sama dengan tinggal kita pakai rumus yang tadi yang XY dikurangi dalam kurung EX dikali XY. Jadi EXY-nya sudah ketemu 168 per 210 dikurangi EX-nya 252 per 210 dikali EY-nya 168 per 210. Nanti hasilnya totalnya sama dengan kovariannya itu 2 per 15 yang saya dapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas minggu ke-8 nomor 6 ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.